Belum anu ya, kontak-kontak. Iya, Sudah jelas. masih tahu. Oh, nggak apa-apa nanti. Cuman mau sini sebentar itu. Alhamdulillah kita ada tamu istimewa dari Belitung Timur ke LPTK. Bu Yuni sudah di sini. Loh kok sudah pintunya buka ya? Alhamdulillah. Bapak sekalian dari LPTK Belitung Timur nggih. Nanti monggo dikenalkan satu-satu Pak ya. Yang saya hormati dan saya muliakan, pertama tentu kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini di tengah kesibukan panjenengan menyempatkan untuk berkunjung. Apapun kami di sini siap menerima. Dan ini merupakan kunjungan yang pertama ya. Ya, tamu. Ya, nanti boleh. Asabiqunal awal. Salah. Jadi mansan nasunatan hasanatan kan ini. Panjenengan yang memulai berarti nanti ada kunjungan lagi berarti pahalanya jenengan kan ini. Kita ke sana loh nanti. Siap. Ya, Pak ini ya. Siap lah kali itu. Siap-siap di sini. Iya. Kami akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Musin, karena tentu LPTK ini merupakan lembaga yang sekarang sudah tidak lagi secara langsung ex officio oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua LPTK Sleman beserta jajarannya, yang saya hormati kawan-kawan LPTK Kabupaten Belitung Timur, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridho dan taufiknya lah kita masih dapat berkumpul bersilaturahim, bermuajahah di ruangan LPTK Kabupaten Sleman dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita masih sama-sama berpuasa semuanya, sehingga puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Pertama-tama kami atas nama LPTK Kabupaten Belitung Timur mengucapkan ribuan terima kasih, yang mana bapak-bapak, ibu-ibu telah menerima kami dengan senang hati. Inilah kita ikatan silaturahim. Semoga tidak sampai di sini, mungkin ada kunjungan dari Sleman ke Kabupaten Belitung Timur, daerah Satu Hati Bangun Negeri, daerahnya Laskar Pelangi. Itu yang pertama. Dan selanjutnya kami datang ke sini tidak lain dan tidak bukan yaitu mengikat silaturahim yang kuat, Pak ya. Supaya kita yang dulunya tidak kenal sehingga menjadi kenal. Dan selanjutnya juga kami baru-baru ini Pak, terus terang saja baru memang di SK-kan oleh Bupati Belitung Timur, tepatnya oleh Bapak Dr. Andes Burhanuddin, di SK-kan sehingga kami dengan cepat bergerak, sehingga kami juga alhamdulillah mendapat bantuan Pak, dana hibah. Oleh karena itu kami datang ke sini berbagi pengalaman, atau mungkin kami belajar Pak, bagaimana pengelolaan dana hibah yang sebenarnya gitu kan. Kita saling sharing. Terus terang aja kami ini baru mendapat dana hibah ini. Jadi alhamdulillah, berarti kan perhatian pemerintah daerah kepada LPTK ini semakin hari semakin maju, semakin baik gitu Pak. Jadi singkat cerita, kami datang ke sini ingin mohon izin lah, ingin menanyakan sesuatu yang berkenaan dengan regulasi, tepatnya masalah keuangan Pak. Karena dana hibah ini kan mau tidak mau pasti ada pemeriksaan yang tepatnya di PPK pada waktu setahun sekali. Alhamdulillah kalau tidak diperiksa, tapi kalau diperiksa kan kita sudah siap Bu. Jadi
kami mohon sekali lagi izin kepada Pak Ketua, Pak Sekretaris, Pak Pembina dengan Ibu Bendahara, ya sudilah untuk memberi pelajaran kepada kami. Ya nanti apabila nanti ada kawan-kawan bertanya, bukan kami istilahnya menguji, tetapi kami tidak lain dan tidak bukan memang untuk pengetahuan kami bagaimana pengelolaan keuangan wabil khusus dana hibah itu sendiri. Tapi namun sebelumnya alangkah baiknya kami memperkenalkan diri Pak ya. Kebetulan saya ini kan diangkat jadi kebetulan ketua Pak ya. Dan ini penasehat kebetulan jadi Kemenak di Belitung Timur. Pak Dr. Andas Noparianto. Dan sebelah kiri saya itu sekretaris Pak. Pak Anwari SAG. Dan kebetulan sekarang menjabat di sekretaris di LPTK Belitung Timur. Dan yang sedepan kami ini yaitu Pak Bendahara, Pak Eko Cahyo Sulistyo. Dan sebetulnya sebelah kanan kami yaitu Pak Haji Miftah, bagian pembinaan juga, perwakilan dari Kesrah. Jadi kami bawa ke sini tidak lain dan tidak bukan sekali lagi untuk menanyakan sesuatu yang memang benar-benar kami tidak mengetahui. Jadi sekali lagi kami mohon izin kepada Bapak Ketua serta jajarannya, kita saling sharing gitu Pak ya. Sehingga dengan apabila saling sharing ini ibaratnya kami merasa yang dulunya tidak tahu menjadi tahu. Dan sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu ini telah memenuhi kami kan. Bapak Ketua LPTQ Kabupaten Sleman yang kami hormati serta para pengurus lainnya. Pertama-tama kami semua patut berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kami semua di sini dapat berkumpul dan bertemu kepada bapak-bapak, ibu saja ya, ibunya satu ya. Pengurus LPTQ Kabupaten Sleman ya, dalam rangka seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan bahwa kami ini sebenarnya untuk pertama sekali bersilaturahim. Dari silaturahim itu mungkin kami ingin menimba banyak ilmu kepada LPTQ di Kabupaten Sleman ini Pak, karena maklum kami dilantik ini, kalau Bapak tadi sudah menyampaikan 1 tahun dilantik, kalau kami ini belum sampai 1 tahun Pak. Iya, SK dari Bupati itu tanggal 15 Juli 2021. Setahunnya nanti Juli 2022. Nah, jadi sangat minim pengalaman Pak. Makanya kami kesini untuk belajar dan menimba ilmu. Selanjutnya yang terkait dengan DIPA yang ada di Kemenak, sama Pak seperti yang Bapak sampaikan Pak Zainuddin ini. Di kami itu juga kalau nggak salah sama 25. Iya, sama. Biar nggak meri kan? Iya. Cuman permasalahannya kalau Bapak itu dikasih bimas sudah 3 tahun, pengalamannya sudah banyak. Kami juga belum ada 1 tahun Pak. Mungkin insya Allah baru tahun inilah akan mengelola DIPA yang ada di Kemenak terkait dengan pelaksanaan MTQ di kabupaten Pak. 3 tahun dipotong pandemi 2 tahun Pak. Ya. Kami bersama Pak Ketua dan kawan-kawan pengurus lainnya itu memang di tahun ini berupaya untuk meningkatkan LPTQ Belitung Timur itu lebih baik lagi Pak. Kalau selama ini kan memang semua pendanaan itu berada di Kesrah semuanya. Ya, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan mandiri di LPTQ sendiri itu tidak bisa secara langsung, tapi koordinasinya kepada Kesrah. Ya. Alhamdulillah pada tahun ini insya Allah kita bisa mandiri walaupun hubungan dengan Kesrah itu tetap harus dilaksanakan dengan baik Pak ya. Nah, jadi oleh karena itulah kami sekali lagi kesini itu memang benar-benar ini mendapatkan
ya, ilmu lah terkait dengan kegiatan LPTQ di sini, dan nanti akan kami bandingkan dengan Kabupaten Belitung Timur. Khususnya terkait ini tadi Pak yang Bapak sampaikan itu terkait dengan pelantikan LPTQ di kecamatan-kecamatan itu. Itu kan tentunya setiap pelantikan itu kan ada anggaran dan biayanya ya. Nah, sementara ini kami terus terang aja di kecamatan itu belum ada Pak. Belum ada. Nah, makanya nanti teknisnya kami minta ini Pak, minta penjelasannya agar supaya kami di sana itu bisa melaksanakan hal yang sama dengan di sini, sehingga koordinasi LPTQ dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten itu terkoordinir. Kemarin pengalaman pertama Pak yang MTQ ya, MTQ ini kita kerjasama dengan Basnas juga ya, Basnas di lantai 2 ini. Kemarin seluruh peserta yang hadir ke MTQ kabupaten itu dibiayai Pak. Dari Basnas. Ya, itu ya karena kita kerjasama. Jadi sebelum MTQ itu kita memang mitra-mitra yang memungkinkan untuk bisa membantu, kita ketemu. Ternyata Basnas itu siap transport seluruh peserta yang hadir di kabupaten itu. Itu ya, transport sama apa lagi ya? Mungkin akomodasi ya, pokoknya tempat. Ya, termasuk tempat. Dari kecamatan ke kabupaten. Ya, itu ditanggung oleh Basnas kemarin. Terus termasuk kalau snack dan lain-lain saya kira dari Kesra. Nah, kalau pelantikan itu kita memang saya kemarin juga takut pertama itu Pak. Pertama takut bisik-bisik sama Bu Yuni itu pelantikan kecamatan jumlahnya 17 Pak kalau di sini. Ini gimana nanti Bu Yuni tas-tas gitu, ternyata ada anggaran perubahan. Sebenarnya itu ada ilmunya namanya ilmu fundraising ya. Fundraisingnya kita pakai karena kita kalau 17 kecamatan kita mengundang 40 peserta, narasumbernya 3, terus narasumber juga makan, transport narasumber 3. Nah, ini kita kemarin agak wah gimana ya. Nah, akhirnya Bu Yuni bisa ada jawaban dari Bu Yuni kemarin itu. Tapi nggak tahu sejarahnya itu kok bisa dapat itu gimana. Akhirnya 17 memang dibiayai semua Pak. Nah, pelantikan. Dari Basnas. Bukan, dari Kesra, dari Pemda. Nah, itu kita dibiayai ya sudah. Akhirnya kita dari LPTQ bertanggung jawab narasumber. Narasumbernya saya bikin 1 dari unsur pemerintah, kalau nggak ada Kesra ya Kemenak harus bisa masuk. Saya sebagai penguat kelembagaan saya masuk, terus kemudian ada pelaku pembina Pak. Kalau nggak pembina ya hakim. Ini kita undang untuk berbicara karena juga pembinaan Sarasehan itu kan isinya pembinaan kelembagaan, pembinaan calon juara-juara, terus dan penguatan kelembagaan. Selain pelantikan itu kita manfaatkan betul untuk kampanye saat itu. Kampanye pokoknya LPTQ harus berdiri netral dan supaya bisa kemana-mana. Nah, terus setelah pelantikan diikuti Pak Iman Sukiman ini ini tadi belusuan untuk mencari potensi peluang para calon juara-juara itu, di mana ada potensi apa nanti harus kita angkat untuk dijadikan kekayaan Sleman. Nah, ini yang selama ini kita lakukan selama 1 tahun terakhir ini, termasuk diantaranya kita rapat terakhir di sini ada semua unsur datang, Kesra, Basnas, Kemenak di sini. Kesra akan membantu bahwa semua desa harus punya LPTQ. Semua desa. Nanti mungkin habis hari raya ini baru 1. Pas pelantikan itu saya baru menghadiri pelantikan LPTQ desa Pak. Itu baru 1. Ya, karena ya mepet ini ya Ramadan ini ya. Nah, mungkin habis hari raya mungkin ada pelantikan yang lain, desa-desa yang lain. Dan ini merupakan bagi kami kok Pak Kiman ini sambutan pertama menangis di kecamatan Pak, karena baru tahun ini ada pelantikan LPTQ tingkat kecamatan. Saya sendiri kan meraba-raba sebelumnya Pak, karena baru ya raba-raba semua, termasuk manajemen, kekayaan dokumen dan lain-lain baru kita pelajari. Nah, saya kaget ketika Pak Kiman ini sudah berpuluh-puluh tahun bergelut di kegiatan kejuaraan di Sleman dan provinsi, bahkan nasional juga beliau terlibat.
Jadi kita juga akhirnya, oh inilah yang harus kita garap, bla 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 gitu. Nah yang akhirnya sampai sekarang itulah yang bisa kita miliki, walaupun kami masih seperti ini. Ini kami sampaikan sejarahnya dulu ya Pak ya, anggaran itu. Jadi di tahun 2021 setelah dilantik Bapak Ketua Monitor dan juga memotivasi di tingkat kecamatan agar terbentuk LPTK, itu dari bagian Kesra kami sebenarnya juga belum ada anggaran waktu itu Pak. Untuk LPTK itu baru, benar-benar baru, sehingga untung itu masih di bulan-bulan kita pelantikan di awal, sehingga kita bisa melakukan anggaran perubahan. Di anggaran perubahan itu kita bisa mengakomodir 30 juta lebih lah. Itu untuk fasilitasi antara lain snack dan makan, kemudian transport dan honor narasumber. Itu sehingga terbentuklah di 17 Kapanewon LPTK yang sekarang ini. Itu sejarahnya. Di sini Kapanewon karena daerah istimewa Yogyakarta sehingga tidak lagi kecamatan. LPTK tahun 2021 itu hanya support yang nempel di DPA, sehingga makanya kita bisa melakukan perubahan itu kan nempel di DPA yang untuk LPTK kegiatan yang tahun lalu. Nah tahun 2022 ini karena kita vaksin terus di sini hampir 40 tahun saya ini sebagai pemain, sekarang wasit. Saya tahu persis 40 tahun kami bertengger di KUA mana-mana. Makanya ketika kemarin saya disuruh ngisi untuk sebagai narasumber, ada pelantikan LPT kecamatan, saya nangis Pak. Karena dulu nama, sekarang ada realisasinya. Kami bangga dengan 2,2 juta 900. Tapi tidak bangga cuman cukup di situ Pak. Tanpa ada bantuan dari kelurahan tidak bisa. Kemarin itu kan tali asih. Maka dari itu Pak Kepala menginstruksikan nanti ada LPTK kelurahan. Karena objeknya ada di situ Pak. Kok besar banget. Kalau kecamatan kirim tanpa bantuan kelurahan tidak bisa. Objek ada di sana. Itu. Jadi gini ya Pak, ini maaf sekali saya sebagai pemain dan sebagai pelatih sekarang ini. Ini kan unsur bakat Pak. Coba di tempat Bapak bukan dengan kami sama. Sekarang ini hampir untuk yang masuk ke ranah kelasnya nasional tipis sekali. Tipis sekali Pak. Yang kami bina yang mana? Kalau anak ini dibina 5 tahun pun nggak mungkin jadi kelas nasional. Provinsi pun nggak jadi. Sekarang ini. Maka dari itu dengan adanya LPTK baru ini, pola pembinaan kami akan kami rubah. Sekarang pengajian di tingkat kecamatan tidak ada kori Pak. Bismillah saja. Jadi kami penempatan pembinaan itu nanti akan kami didik, latih porsi untuk makro populer untuk konsumsi ke sana. Dan di situ pasti ada yang meletik, wah ini kan ini konsumsi untuk lomba ini dikumpulkan tersendiri. Nah, ini pola pembinaan kami akan ke sana. Sekarang ada pembinaan di drill 3 apalagi hanya 1-2 kali. Setengah tahun berturut-turut pun kalau kemampuan SDM-nya itu dibawa ke ranah lomba. Hanya capek kami keluar suara. Maka dari itu bagaimana Bapak-Bapak di atas untuk memberikan pembinaan dini kepada para cankori itu. Tidak hanya mau MTQ aja Pak, maaf. Karena kami ini pemain, karena kan pelatih. Melatih yang ini Pak, aduh. Bingung saya melatihnya. Mau dilatih dari jurusan mana? Tidak mungkin masuk. Tidak mungkin masuk. Jadi harapannya dari sejak dini pun dilatih. Pelatihan itu, pembinaan itu tidak hanya simsalabim mau MTQ saja. Tapi kembali maaf ya Pak, maaf.
kepedulian daripada bapak-bapak kita di atas. Kalau bapak-bapak kita di atas peduli, ayo sekian untuk pembinaan gitu, insya Allah ada hasilnya. Oke, langsung saja kita sedikit berbagi pengalaman apa yang telah disampaikan oleh Bapak Aiman tadi selaku pembina di LPTK Sleman. Sepertinya hampir sama, Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan dulu, kita sebagai pemain sekarang dipercayakan sebagai juri, ya untuk mencari bibit-bibit itu hampir sama, Pak. Sehingga alhamdulillah saat ini LPTK Belitung Timur sudah diberdayakan oleh kabupaten, diberikan dana hibah. Kemudian dari kebijakan Bapak Ketua dan para pengurus lainnya, kami sudah mencoba memulai menjemput bola, Bapak. Sehingga kami sudah membuatkan jadwal ke kecamatan-kecamatan. Tim pembina dari kabupaten turun ke kecamatan. Dari kecamatan itu, dari desa-desa, kumpulnya di kecamatan. Sehingga kami dari pembina kabupaten dibuatkan jadwal oleh pengurus LPTK, kapan harinya, tanggalnya, dalam seminggu, dalam sebulan 2 kali kami turun ke kecamatan-kecamatan itu, istilahnya tuh jemput bola gitu. Karena kalau misalnya kita hanya menunggu seperti yang diungkapkan beliau tadi, ada anak yang berminat tapi kadang-kadang dukungan orang tua nggak ada. Ada dukungan orang tua tapi kadang-kadang anaknya yang nggak berminat. Sehingga memang beberapa tahun belakang ini kita sangat miris sekali untuk kori-kori yang dapat kita andalkan ke provinsi maupun ke nasional. Namun alhamdulillah tahun kemarin kami dari Belitung Timur sudah mendapatkan satu kori tahfiz Quran 5 juz untuk mengikuti ke nasional tahun ini dari Belitung Timur, alhamdulillah. Dan beda sekali dengan pengalaman kami waktu jadi pemain dulu, Bapak ya. Kalau di Belitung itu kan dulunya ada perusahaan timah, Pak. Nah, dari perusahaan PT Timah. Nah, dulu kami masih di tingkat anak-anak, remaja, dewasa itu masih ada PT Timah juga mengadakan, Pak. Mengadakan semacam MTQ seperti ini. Nah, kalau PT Timah semuanya memang alhamdulillah dari baik peserta, official, semuanya memang ditanggung lah oleh PT Timah. Nah, dan sekarang PT Timah sudah tidak lagi mengadakan hal-hal seperti itu, sehingga kita sudah hanya mengandalkan dari pemerintah kabupaten. Ya, yang terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, jadi ceritanya sama, Pak. Sama. Kita mau cari bibit sekarang, Masya Allah, agak kesusahan, Bapak Ibu. Kalau dulunya kan ada MTQ, STQ. Nah, kebijakan provinsi sekarang dia meminta kepada seluruh kabupaten tiap tahun melaksanakan MTQ. Sehingga karena kan di MTQ ini kan ada dari cabang A sampai Z ya, Pak ya. Dari tilawah sampai dengan hadis, tafsir, ada semua. Sehingga kalau dia selang-seli tahun depan STQ, nah peserta kori-kori yang syarhil famil ini vakum. Nah, vakum. Nah, sehingga tadi kami pembinaannya juga seperti itu ke kecamatan dari A sampai Z kami turunkan sebagai seluruh pembinanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ada balasan untuk kita. Amin, amin. Insya Allah. Oke. Kalau ini buku karya saya 1, karya saya 2. Terus ini belum di launching. Ini ada buku Hana. Ini novel yang ditulis anak SMP. Teman-teman sekalian, saya saat ini bersama Ketua LPTK dari Belitung Timur. Nah, alhamdulillah hari ini telah hadir di LPTK Kabupaten Sleman untuk sharing bersama-sama. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bertemu dan berjumpa di Sleman, tepatnya Ketua LPTK Kabupaten Sleman. Ini suatu anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa.
Alhamdulillah kami sudah ada tadi koordinasi dengan Ketua LPTK sehingga kami atas nama Ketua LPTK Kabupaten Tenur mengucapkan ribuan terima kasih yang mana bapak-bapak, ibu-ibu telah memenuhi kriteria kami dalam arti mendapat informasi bahwa kegunaan daripada LPTK itu sangat penting sekali, sehingga dengan adanya kedua LPTK ini mendapatkan sharing mana yang terbaik gitu, sehingga menjadi pengetahuan bagi kami. Amin. Semoga kami bisa silaturahim ke Belitung Timur, insyaallah nanti. Insyaallah. Dan kami juga mengharapkan ada kunjungan balik ke Kabupaten Belitung Timur. Dan insyaallah kalau kami ada umur panjang, kami akan melayani sebaik mungkin, karena ini adalah daripada perintah Nabi, kita harus melayani tamu dengan baik. Ya, silaturahim di bumi Laskar Pelangi. Satu hati bangun negeri. Satu hati bangun negeri.